Halo semuanya, kita akan membahas mengenai Special Purpose Vehicle yang akan disingkat sebagai SPV dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentunya, ini merupakan bahasan hukum sebagaimana tema channel YouTube ini. Perkenalkan, gue Amrul Akbar, dan selamat belajar. Mari kita lihat cuplikan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP berikut. Kita bisa melihat bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, monorel, pembangkit listrik, bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan lainnya. Setiap pembangunan tersebut disebut sebagai proyek. Banyak pembangunan tersebut merupakan alasan fenomena pembangunan infrastruktur perlu dibahas. Di balik pembangunan itu, ada nih subjek hukum yang berperan penting dalam pembangunannya. Subjek hukum itu bernama SPV. Sederhananya, SPV adalah perusahaan, tapi kita perlu tahu lebih dong tentang SPV ini dan apa bedanya sama perusahaan lain. Nah, berikut kedudukan hukum SPV yang dibagi dalam 3 proses kehidupan suatu perusahaan. Yang pertama, saat pendirian SPV. SPV didirikan oleh badan usaha lain yang hampir selalu berbentuk perseroan terbatas atau PT. SPV itu sendiri juga berbentuk PT. SPV ini bersifat sementara, yang artinya jangka waktu berdiri SPV sudah ditentukan dalam anggaran dasar, yang biasanya sekitar 20-30 tahun. Kedua, saat pengoperasian SPV. SPV melakukan berbagai macam transaksi seperti pembiayaan, pengoperasian, konstruksi, dan lain-lain dengan pihak ketiga. Dari seluruh transaksi itu, transaksi pembiayaan yang menjadi alasan utama didirikannya SPV. SPV biasanya didirikan dalam transaksi project finance, yang kita akan bahas lebih jauh nanti ya. Ketiga dan terakhir, saat pembubaran SPV. SPV akan dibubarkan saat proyek selesai, sesuai jangka waktu pada anggaran dasar. Proses ini dinamakan likuidasi SPV. Pembubaran SPV memerlukan keputusan RUPS. Selain hal itu, SPV juga dapat dibubarkan pada proyek belum selesai. Hal ini biasanya karena putusan pengadilan ataupun akibat kepailitan. Nah, terakhir, pada intinya, SPV adalah PT yang didirikan badan usaha lain untuk membangun suatu proyek dalam skema project finance. Lalu, project finance itu apa sih? Project finance adalah metode pembagian risiko pembiayaan untuk pembangunan proyek dari pendiri dan pemberi pinjaman atau lenders. Proyek-proyek itu kan nilai pembangunan sangat besar. Jadi, itu kenapa timbul skema pembiayaan dari berbagai pihak untuk mendanai suatu proyek infrastruktur. Kita mulai dari SPV. SPV didirikan oleh pendiri. Pendiri adalah pemilik saham dari SPV itu. Pendiri tidak mau menanggung biaya ataupun risiko pembangunan proyek secara sendirian. Karenanya, pendiri mendirikan SPV agar bisa mendapatkan dana dari lenders. SPV berguna agar risiko proyek gagal tidak ditanggung oleh pendiri pada keseluruhan asetnya. Risiko pendiri hanya sebatas apa yang mereka setorkan sebagai modal saham. Beralih pada lenders, lenders memberikan kredit untuk pembangunan proyek. Suntikan kredit ini biasanya sekitar 70% dari total nilai pembangunan proyek. Pada banyak kasus, lenders merupakan sindikasi bank atau sederhananya kumpulan beberapa bank. Nah, sampailah kita pada 4 kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, SPV didirikan pendiri untuk pembagian risiko dalam pembangunan proyek. Kedua, karena SPV berbentuk PT, maka SPV tunduk pada kerangka hukum perusahaan Indonesia. Ketiga, SPV diperlukan dalam pembangunan proyek yang menggunakan skema project finance. Terakhir dan keempat, SPV mendapatkan dana proyek dari modal pendiri dan perjanjian kredit dengan lenders. Demikian bahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ya. Silakan juga kontak gue di Instagram dan LinkedIn yang tertera di layar kalian ini. Oke?